ya, PowerPoint atau Google Slide minimal ya, minimal 25 slide. Itu untuk tugas kelompok ya, minimal 25 slide. Jadi PPT atau Google Slide minimal 25 slide. Nah, itu kelompok 1, berarti ya, itu kelompok 1. Kelompok 1 akan membahas chapter 17. Membahas chapter 17 maksudnya adalah kalian ambil satu contoh perusahaan TBK ya, satu contoh perusahaan TBK, kemudian membahas penerapan dari chapter 17 tersebut di dalam perusahaan yang kalian jadikan contoh itu. Gitu ya. Jadi sesuai dengan chapter 17. Jadi apa yang ada dalam perusahaan tersebut, contoh yang kalian ambil, misalnya contoh perusahaannya misalnya Astra TBK. Nah, bagaimana penerapan untuk semua materi yang ada di chapter 17 ya. Gitu. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2 sama ya, membuat PPT atau Google Slide minimal 25 slide dengan mengambil satu contoh perusahaan TBK, tapi yang lain tidak boleh Astra lagi, misalnya harus perusahaan lain yang TBK. Jadi yang pertama membuat PPT atau Google Slide-nya, kemudian yang kedua untuk tugas kelompok itu membuat makalahnya. Ya, untuk tugas kelompok itu membuat makalahnya dalam Word. Makalah dalam Word ya, dalam Word itu minimal 15 halaman. Ya. Jadi tugas kelompok adalah membuat PowerPoint atau Google Slide, sambil dicatat ya. PowerPoint atau Google Slide minimal 25 slide ya. Chapter 17, satu contoh perusahaan TBK dan yang berkaitan dengan chapter 17 kalian bahas di perusahaan itu. Kemudian tugas yang kedua, ini masih tugas kelompok, yang sudah kalian buat dalam PowerPoint itu, atau yang sudah dibuat dalam Google Slide itu, buat juga di dalam Word minimal 15 halaman. Minimal 15 halaman. Ya. Nah, kalau kelompok 2 bedanya hanya beda perusahaan. Sama-sama chapter 17. Kemudian untuk kelompok 3 ya, untuk kelompok 3 itu adalah membuat PPT juga atau Google Slide sama minimal 25 slide. Kemudian juga membuat makalah atau dalam Word ya minimal 15 halaman. Tetapi temanya adalah chapter 13. Chapter 13 yang berkaitan dengan perusahaan TBK itu. Ya, itu untuk kelompok 3. Ya, untuk kelompok 3. Kemudian kelompok 4 sama, membuat PowerPoint minimal 25 slide, kemudian makalah atau Word ya minimal 15 halaman. Ambil contoh perusahaan lain yang TBK,
tetapi sesuaikan temanya dengan chapter 14. Begitu ya, sesuaikan temanya dengan chapter 14. Itu untuk tugas kelompok. Selanjutnya, tugas mandiri. Ya. Selanjutnya tugas mandiri. Tugas mandiri nanti mahasiswa akan saya berikan contoh-contoh ya atau soal-soal perhitungan. Soal-soal hitungan yang berkaitan dengan keempat chapter ini, yaitu materi sebelum UTS. Ya, materi sebelum UTS. Nanti kalian upload ya, upload di Google Classroom, saya beri tenggat waktunya. Gitu. Nah, itu untuk soal mandiri dan kelompok. Sekarang ada yang mau bertanya ini? Ada yang mau bertanya? Risbe, silakan Risbe. Risbe. Risbe angkat tangan ini. Mau nanya Risbe? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Enggak ada, jelas semua ya? Ya, Bu. Jelas, ya. Ibu. Nah, ini ada yang merekam nanti ya. Ya. Nama Saya siapa? mau tanya, Bu. Nama? Marta, Bu, Marta. Marta. Kenapa, Mar? Ini tugas-tugasnya nanti kita upload di Google Classroom. Ya. Kenapa kita nggak pakai Teams saja, Bu? Boleh, kalau mau pakai Teams. Karena nggak apa-apa sih kalau pakai Classroom, tapi takutnya pada nggak bisa juga. Soalnya saya juga nggak pernah. Bagaimana? Soalnya saya belum pernah pakai Classroom untuk kuliah. Oh, iya. Nggak apa-apa, nanti saya ajarin ya, karena kalau di Google Classroom ini kan kelihatan nih, kelihatan apa, ini jangka waktunya itu loh, apakah kalian terlambat mengumpulkan atau tidak, itu pertama. Jadi nanti membantu juga waktu UTS kan, waktu UTS terlihat siapa yang belum ngumpulin, siapa yang enggak, siapa yang terlambat, siapa yang enggak, gitu. Itu sih apa namanya kelebihannya. Nanti kalau misalnya nggak tahu caranya, bisa kita bahas di sini nanti sama-sama cara membuat, ya bisa kita bahas di sini. Tapi tetap kita pakai Microsoft Teams sebagai media kita untuk kuliah, untuk bertatap muka. Karena kalau Microsoft Teams kan kelebihannya kalian sudah terdaftar, ada NIM-nya ya kan, ada NIM kalian, saya bisa invite kalau misalnya ternyata kalian nggak ada gitu ya. Nah, itu. Jadi masing-masing memang ada kelebihannya. Nah, kalau yang Google Classroom itu khusus nanti naruh-naruh itu kalian apa? Menaruh tugas mandiri, tugas kelompok. Karena kalau kalian kirim ke email, ya, kirim ke email, saya kan ngajar kelasnya banyak banget, ya. Saya ngajar banyak. Jadi nanti takutnya tertindih gitu. Ada misalnya kalian masukin, ada lagi kelas lain, jadi tertindih. Tapi kalau yang tugas itu aja, khusus tugas di Google Classroom itu ada satu kelas, nanti kelihatan nih siapa yang belum kumpulin, siapa yang terlambat, siapa yang sudah gitu. Ya, begitu ya. Nah, nanti saya ajarin. Bila perlu nanti kita khusus untuk itu dalam pertemuan ya. Kalau ada waktu nanti kita boleh setelah ini ya. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya? Iya, ada lagi yang mau bertanya? Saya yang belum paham, jadi kita ada tugas mandiri, ada tugas kelompok, ya. Nanti kalian presentasi. Nah ini, sekarang nih, kan ini kan sebelum UTS ini kan rencana 4 kelompok yang maju. Ya, tapi saya tetap menjelaskan dulu materinya, baru nanti ada waktu maju kelompok A, B, C gitu ya. Tapi saya tetap menjelaskan dulu materinya. 4 kelompok ini kalian mau bagi berdasarkan daftar presensi atau mau pilih-pilih sendiri? Pilih sendiri.
Kalau Presensi daftar aja, Bu. Presensi kalau aja, Bu. kalau daftar Presensi aja. presensi Presensi aja, Bu. kan kalian bisa mengenal temannya nih. Siapa tahu ternyata Kristina itu asik diajak kerjasama, atau siapa tahu ya teman kalian itu Leli ya itu rajin banget gitu ya. Ya, jadi saling mengenal. Terserah kalian deh, gitu. Tapi Ibu, Bagaimana nih ketua sama wakil? kalau saya ikut suara terbanyak, Bu, presensi. Oh, Presensi aja, Bu. oh iya. Ibu. Iya. Katanya perkara nanti kelompok. minta tolong ketua Trimides dan Aron wakil ya untuk membagi ya, Aron membagi kelompoknya. Nanti masukkan tolong di grup kita, WA grup kita. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3, kelompok 4 ya. Minta tolong supaya nanti waktu pertemuan ketiga itu udah maju. Pertemuan ketiga maju, pertemuan keempat, kelima, keenam. Jadi 1, 2 ini gak apa-apa kita latihan-latihan dulu. Tadi ada yang bertanya, siapa yang mau bertanya? Ya, Leli, silakan. Leli. Saya Bu yang mau bertanya Bu. Oh, Halo. Zevani, ya. Silakan, Zev. Ini kan perkara kelompok ya Bu. Kan sekarang masih pandemi kan. Iya. Jadi ada ini nggak apa namanya? Cara kita Ze, buat. nggak kedengeran, Ze. Zevani. Zevani. Zevani apa chat aja? Chat di chat, Zev. Zevani. Halo Bu. Iya, gimana Zev? Halo. Kedengeran, Iya, Bu? Zevani. Kedengeran, Oke. udah. Tadi kok nggak kedengeran sih? Nggak tahu Bu, mic HP kentang Bu. Itu Bu apa namanya? Kan perkara kelompok kan Ibu bilang kan kita nyari ini ya Bu ya, perusahaan kan. Nah, sekarang juga masanya lagi pandemi Bu. Jadi kan PSBB lah Bu bahasanya Bu, susah buat keluar gitu. Jadi ada saran lain gitu Bu buat kita nyari perusahaannya gitu loh Bu. Kayak gitu ada solusi. Iya. Jadi kalau ini kan tugas kelompok ya, berarti kalian juga tidak usah bertemu, ya kan? Nanti cukup kalian misalnya bikin WA group atau kalian bikin Zoom sendiri atau bikin Teams, ya kan? Bertemu di Teams, nanti bagi-bagi aja tugasnya. Misalnya kamu buat PPT ya, kamu berdua atau bertiga gitu ya. Nanti yang ini buat Word-nya gitu, gitu aja. Jadi saling bagi tugas ya, semua harus bekerja, jangan sampai cuma nebeng nama. Kemudian nanti yang bagian yang bahas siapa. Tapi kalau yang presentasi, harus semua. Kalau presentasi ya, semua harus ngomong. Ya, dibagi-bagilah slide-nya itu. Begitu, Zev. Maksud saya Bu apa namanya? Perkara kita nanti cari perusahaannya loh Bu. Halo Bu. Itu bisa kalian lihat saja di literatur atau di buku. Iya, nggak mungkin Iya. perusahaannya. Bukan ke perusahaan, bukan ke perusahaannya, bukan terjun ke lapangan, enggak. Lihat itu aja dari literatur gitu, Zev. Lihat di buku, searching Google, lihat di buku, literatur, ya kan? Bisa di koran gitu. Bukan ke perusahaannya, Zev. Oke, Bu. Nah, gitu Terima kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Oke. Kita ini sampai jam berapa, Trimides? Sampai jam 5, Bu. Sampai jam 30. Sampai jam 5 ya? Iya. Oke. Ini sekarang saya mau bahas ini materi dulu nih. Jadi kita hari
pertama pun harus belajar ya. Ini ada yang tunjuk tangan nih. Yang saya tunjuk tangan nih. Zevani mau nanya lagi ya? Enggak, Bu, masih sudah, tunjuk Bu. tangan nih. Oh, Tangannya nggak mau hilang. masih tunjuk tangan soalnya. Oh, Oh, ya udah, Bu, udah. ya udah. Oke ya. Udah ya. Nah, ya. Semua udah jelas ya? Paham ya? Paham semua ya? Baik. Ini saya mau share dulu materi kita yang chapter 17 mengenai investment. Nanti ya, ini saya masukkan ke dalam Google Classroom kita. Materinya ini ya. Ya, sudah terlihatkah? Sudah terlihat? Bu. Sudah ya. Ini saya slideshow ya supaya besar terlihatnya. Iya, Bu. Ya. Oke. Ini nanti kalau kalian kan ada yang merekam. Nah, kalau misalnya direkam bisa nanti di-upload di Microsoft Teams kita. Gitu. Nanti temannya mana tahu ada yang terlambat atau ada sinyal bisa mengikuti juga ya. Ini siapa yang rekam nih supaya nanti bisa upload? Michael ya? Mikael tuh, Bu. Iya, Michael ya. Nanti tolong Iya, di-upload Bu. ya Michael. Tolong upload ya di Microsoft Teams supaya nanti kalau ujian kan kalian tinggal denger-denger aja kan videonya gitu ya sambil lihat-lihat di video. Baik, Bu, baik. Iya, Microsoft Teams ya, kirim di Microsoft Teams. Ya, baik kita masuk ke chapter 17. Chapter 17 ini kita berbicara mengenai investment ya. Jadi sudah terlihat ya? Ya, kita berbicara mengenai investment. Investment, bentar ya. Ya. Investment, jadi mahasiswa semua, perusahaan-perusahaan yang beroperasional, baik dalam negeri maupun di luar negeri, tentu mereka menginginkan supaya memperoleh net income yang lebih tinggi. Ya, jadi untuk kelebihan-kelebihan dari dana yang mereka punya, ya, mereka biasanya ya perusahaan-perusahaan ini biasanya melakukan suatu kegiatan yang tentu bisa meningkatkan net income mereka lagi. Bisa dengan misalnya melakukan kegiatan investasi atau investment. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang membagikan dividennya kepada para pemegang saham, ada juga dengan memperluas jangkauan perusahaannya dengan membangun di berbagai cabang, baik itu di daerah maupun di luar negeri. Nah, juga ada yang melakukan kegiatan investasi atau investment dalam rangka tentu memperluas kegiatan perusahaan dan untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut atau going concern. Nah, ini adalah learning objektif yang akan kita pelajari ya. Jadi untuk chapter 17 ini cukup banyak ya yang akan kita pelajari. Suara saya terdengar jelas ya semua? Jelas, Bu. Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk tujuan pembelajarannya atau LO-nya, learning objective, itu yang pertama adalah describe the accounting framework for financial assets. Jadi menggambarkan kerangka kerja akuntansi untuk kegiatan financial asset. Kemudian yang kedua adalah understand the accounting for debt investment at amortized cost. Jadi memahami akuntansi untuk investasi utang ya dan itu dihitung dengan amortized cost. Kemudian yang ketiga adalah understand the accounting for debt investment at fair value. Jadi memahami
dari sisi akuntansi untuk investasi utang tersebut dengan nilai wajar, ya, dengan nilai wajar atau fair value. Yang keempat, describe the accounting for the fair value option. Jadi menggambarkan akuntansi dalam fair value option. Yang kelima adalah understand atau memahami, ya, accounting for equity investment at fair value. Jadi investasi ekuitas, ya, dengan nilai wajar. Yang keenam adalah explain the equity method of accounting and compare it to the fair value method for equity investment. Jadi menjelaskan metode ekuitas itu, ya, dalam kegiatan akuntansi dan membandingkannya dengan metode dari nilai wajar untuk investasi ekuitas. Yang ketujuh, discuss, ya, atau mendiskusikan accounting for impairment of debt investment. Kemudian yang kedelapan, describe, menggambarkan accounting for transfer of investment between kategori. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai, ya, untuk di chapter ini. Investment itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada debt investment, ya, ada investment in equity securities, kemudian other reporting issue. Untuk debt investment itu terdiri dari amortized cost, kemudian ada fair value option, dan summary-nya. Ya. Kemudian untuk investment in equity securities terdiri dari nanti fair value, kemudian kita pelajari mengenai equity method dan consolidation. Kemudian yang ketiga adalah other reporting issue. Jadi terdiri dari impairment of value, transfer between kategori, fair value, kontroversi, dan summary-nya. Jadi ini adalah scope dari investment yang nanti akan kita pelajari. Terutama ada yang bagian debt dan bagian equity. Ya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Accounting for financial asset. Jadi untuk financial asset, ya, untuk aset keuangan itu terdiri dari bagian-bagian, yaitu yang pertama adalah cash. Cash tentu kalian sudah tahu, ya, uang kas suatu perusahaan itu adalah bagian dari aset yang paling liquid, ya. Kemudian yang kedua adalah equity investment of another company. Jadi di sini adalah investasi ekuitasnya. Yang ketiga adalah contractual right to receive cash from another party. Jadi ada perjanjian kontraktual untuk menerima kas, ya, uang kas dari pihak-pihak lain. Jadi misalnya untuk pinjaman atau loans, untuk receivables atau piutang usaha, dan untuk bonds. IASB, International Accounting Standard Board, requires that companies classify financial asset into two measurement categories. Jadi IASB itu, ya, meminta untuk perusahaan-perusahaan itu mengklasifikasikan aset keuangan dari suatu perusahaan itu menjadi dua pengukuran kategori, ya. Baik itu kategori untuk amortized cost, kemudian dengan pengukuran fair value atau nilai wajar. Jadi itu bergantung nanti terhadap siklus perusahaan, siklus operasional perusahaan. Kemudian untuk pengukuran, ya, dasar pengukuran itu IFRS juga meminta perusahaan untuk mengukur financial asetnya berdasarkan dua kriteria. Yang pertama, model bisnis perusahaan untuk memanage, ya, financial asetnya. Kemudian yang kedua adalah karakteristik, ya, dari arus kas kontraktual untuk aset keuangan. Jadi hanya debt investment seperti piutang usaha atau receivable, kemudian pinjaman dan bond investment, ya, yang that meet the two criteria above are recorded at amortized cost. Jadi untuk debt investment saja. Kemudian all other debt investment, untuk debt investment lainnya nanti akan dicatat dan dilaporkan dengan fair value, gitu ya. Kita masuk ke
slide berikutnya. Jadi di sini untuk dasar-dasar pengukurannya kita kenal dengan istilah equity investment. Equity investment secara umum dicatat dan dilaporkan dengan nilai wajar atau fair value. Ya, fair value. Jadi kalau misalnya market value, ya nilai pasar itu sama dengan fair value, nilai wajar. Kemudian lagi ada istilahnya book value. Book value itu nilai buku, jadi dicatat berdasarkan cost atau harga perolehannya. Kemudian kita masuk ke dalam tabel, ya. Ini kan mahasiswa semua kan belum ada bukunya. Nanti kalau sudah ada bukunya, bisa lihat di ilustrasi 17.1, ya. Nah, nanti bisa baca juga lebih mendalam di bukunya. Tapi tetap untuk setiap PPT-nya saya akan upload PowerPoint yang ada, ya. Saya tetap upload PowerPoint yang ada supaya mahasiswa bisa belajar dari buku bisa, dari PowerPoint bisa. Tapi jangan hanya PowerPoint saja. Perlu ada buku supaya nanti bisa lebih mendalam. Kan pasti ada bagian-bagian penjelasannya yang nggak ada di PowerPoint, ya. Jadi tetap harus beli buku, siapkan buku buat minggu depan, kemudian untuk mengerjakan tugas-tugas juga melalui buku. Untuk ilustrasi 17.1, kita lihat di sini ada summary, ya, ringkasan dari investment accounting approach. Jadi ada type of investment. Type of investment itu ada bagian yang pertama adalah debt, ya, utang, kemudian yang kedua adalah equity atau ekuitas. Assessment of accounting kriteria. Jadi kriteria akuntansi untuk pengukurannya itu, ya, ada untuk bisnis model, ya, di sini, dan kontraktual cash flow test. Jadi ini penilaiannya dengan amortized cost. Kemudian untuk yang tidak tergolong dalam model bisnis, not held for collection, itu menggunakan penilaiannya adalah fair value. Kemudian untuk equity menggunakan fair value, ya, itu untuk summary-nya. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai debt investment. Debt investment are characterized by contractual payments on specified debts of principal and interest on the principal amount outstanding. Jadi untuk debt investment ini, ya, adalah perjanjian kontraktual untuk melakukan pembayaran. Jadi investasi di utang ini ada perjanjian kontraktual di mana kita harus membuat perjanjian untuk pembayaran. Prinsipal itu adalah pokok, ya, pokok pinjamannya, dan interestnya atau bunganya berdasarkan prinsipal yang tadi kita sudah pinjam itu. Yang amount outstanding artinya interest bunga yang sedang berjalan, ya, sesuai dengan prinsipal atau utang atau pokok yang ada, ya, yang tersisa. Kemudian perusahaan tersebut mengukur debt investment tadi, ya, berdasarkan amortized cost, kemudian berdasarkan fair value. Nah, ini ada contoh, ya, contoh sedikit perhitungan untuk debt investment, khususnya untuk penilaian dari amortized cost. Di sini kita lihat bahwa perusahaan Robinson, ya, membeli sebesar $100.000 8% bonds, ya, untuk Evermaster Corporation tanggal 1 Januari 2011, ya, diskon, kemudian bayarnya jadinya 92.278, ya, jadi memperoleh diskon sehingga nggak bayar $100.000, bayarnya 92.278. Bonds mature itu artinya jatuh tempo, ya, jatuh tempo. Jadi obligasi itu jatuh tempo di tanggal 1 Januari 2016. Yield-nya 10%. Kemudian interest-nya, bunganya, utang bunganya, itu dibayar setahun 2 kali, yaitu 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investment, ya, sebagai berikut. Jadi atas transaksi ini
perusahaan Robinson itu mencatatnya adalah debt investment sebesar 92.278 pada cash 92.278 ya. Jadi nanti kalau misalnya ujian jangan lupa ya, ini kan seharusnya jurnal ini kalian bikin tabelnya. Kalau nggak bikin tabel, boleh dengan begini nih, ada garis 2 di sini ya. Ada garis 2 di sini. Seperti biasa yang kalau yang sudah pernah saya ajarin di kelas-kelas sebelumnya ada garis 2 di sini, atau kalau enggak bentuk tabel. Kemudian jangan lupa harus memakai mata uang ya. Nanti kalian tambahkan di sini dolar kah, pound sterling kah ya, atau rupiah dan lain sebagainya. Jangan lupa mata uang dipakai, kalau tidak minus setengah ya. Kita masuk ke tabel. Tabel ini adalah ilustrasi 17.3. Ini merupakan schedule of interest revenue and bond discount amortization effective interest method. Jadi ini adalah schedule ya, atau daftar ya untuk pendapatan bunga dan diskon bond amortization effective interest method. Jadi kalau untuk membuat tabel ini biasanya sering keluar nih waktu UTS ya. Cara-cara membuat tabel seperti ini, debt investment ini ya, ini sering keluar, jadi kalian harus perhatikan benar-benar bagaimana cara membuatnya ini. Jadi kalau untuk tabel schedule debt investment ini nanti akan terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama itu adalah kolom tanggal, kemudian kolom kedua adalah penerimaan kas atau cash receive ya, dengan nilai nominal yang sama. Kemudian interest revenue, kolom ketiga. Kolom keempat adalah bond discount amortization. Kolom kelima adalah carrying amount of bonds. Ya. Jadi caranya adalah, coba kita lihat di slide sebelumnya ya. Slide sebelumnya ini, coba mahasiswa semua lihat. Pembayarannya berapa? 92.278 dolar ya. Tanggal berapa? 1 Januari 2011. Ya, oke, kita lihat. Nah, untuk membuat tabel ini, tadi kan nominal awalnya setelah diskon ya, setelah diskon bukan 100 ribunya, tapi yang setelah diskon, yaitu 92.278 ini kita cantumkan di baris pertama kolom kelima. Ya, baris pertama kolom kelima. Kemudian tanggal ya, tanggal mula-mulanya adalah 1 Januari 2011 ya, 1 Januari 2011. Nah, ingat untuk pembayarannya setahun 2 kali, berarti semi annual. Jadi kita cantumkan di sini 1 Januari 2011, kemudian 6 bulan berikutnya kan semi annual ya, berarti 1 Juli 2011. 6 bulan berikutnya 1 Januari 2012. 6 bulan berikutnya 1 Juli 2012 dan seterusnya. Jadi per 6 bulan ya, per 6 bulan. Kemudian tadi dicantumkan bahwa mula-mula itu adalah prinsipalnya itu 100.000 dolar. Bunganya 8% ya. Bunganya 8%. Kemudian ini kan semi annual, berarti setengah atau 6 bulan per 12 bulan. Kan setahun 6 bulan ya, jadi kalikan jangan lupa 6 per 12. Hasilnya adalah 4.000. Berarti kas yang diterima itu kita cantumkan di sini semua per periode ya, setahun 2 kali ini adalah 4.000 dolar ya. 4.000 dolar. Kemudian jumlahkan ke bawah, harus lengkap, semua harus dijumlahkan ke bawah. Kemudian untuk carrying amount sebesar 92.278 ini ya dikalikan dengan yield-nya 10%. Ya, yieldnya 10%. Berarti kali 0,1. Kemudian kali 6 per 12 ya. Kali 6 per 12. Kemudian untuk interest revenue sebesar berapa? 4.614 diperoleh dari ini
Carrying amount of bonds ya, carrying amount of bonds 92.278 kali 10% ya, yieldnya 10% kali 6/12. Kita cantumkan di sini. Nah, selisih ya antara kolom ketiga dan kolom kedua adalah $614 selisihnya ya. Jadi kalau yang ini tadi misalnya ini 4645 berarti diperoleh dari 92.892 kali 10% kali 6/12. Kalau yang 645 diperoleh dari 4.645 dikurang $4.000. Jadi begitu ya. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini semua ditotal ke bawah, ditotal semua. Ya, ini adalah schedule of interest, revenue, and bond discount amortization. Panjang namanya ya. Ya. Jadi kalau membuat ini harus hati-hati ya, perhitungannya dicek, jangan sampai salah. Yang penting adalah di sini nih, paling akhir itu harus 100.000. Ya, paling akhir itu harus 100.000 nominalnya. Ya, kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Nah, ini adalah ya membuat jurnal berdasarkan tadi transaksi-transaksi per baris ya. Ini membuat jurnal berdasarkan transaksi-transaksi per baris. Nanti bisa kalian lihat misalnya seperti ini ujian ya. Nanti mahasiswa semua lihat pembayaran, misalnya dia minta buatlah jurnal untuk 3 tahun pertama pembayaran. Nah, berarti kalian buat jurnal-jurnal yang berdasarkan 3 tahun pertama. Kalau ini kan diminta pembayaran yang bunga yang 1 Juli 2011. Coba kita lihat lagi nih, 1 Juli 2011 mana? Nah, ini. 1 Juli 2011, berarti ini baris yang ini ya. Nih, baris yang ini. Nah, kita diminta membuat jurnal untuk baris ini ya. Tuh ya, terlihat ya. Baik. Nah, ini kita lihat ya. Untuk jurnalnya berarti tadi kan penerimaan kas yang di kolom kedua, cashnya berapa? 4.000 ya, $4.000. Kemudian debt investment itu tadi ada di kolom yang ke-4. Di kolom keempat ya kan, selisih antara interest revenue yang ada di kolom ketiga kurang cash receive yang ada di kolom kedua. Ya, jadi hasilnya adalah debt investment sebesar 614. Jadi nanti lihat apa pertanyaannya, jurnal di baris keberapa atau jurnal di tanggal berapa. Nanti kalian cocokkan saja. Ataukah bisa jadi nanti buatlah jurnal di 3 tahun terakhir dari transaksi. Bisa. Atau buatlah setiap jurnal di 5 tahun pertama. Nah, itu kalian harus melihat ya, jangan sampai salah. Untuk apa yang diminta atau pertanyaan apa yang diminta ya. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini diminta untuk membuat jurnal ya pada tanggal 31 Desember 2011. Ya, pada tanggal 31 Desember 2011 untuk mengaccrue interest-nya. Ya, dan mengamortize diskon. Jadi di baris itu ya, di baris yang Desember 31 2011 itu jurnal yang bisa kita catat adalah interest receivable ya, piutang bunga sebesar $4.000 dan debt investment sebesar $645 pada interest revenue atau pendapatan bunga sebesar 4.645. Jadi ini hasil penjumlahan dari 4.000 tambah $645. Ya, jadi ini adalah penjumlahannya.
Nah, sekarang kita masuk ke reporting bond investment at amortized cost. Reporting bond investment at amortized cost. Jadi pelaporan dari investment obligasi ini ya dengan nilai penilaian berdasarkan amortized cost. Jadi kalau untuk debt investment dan interest receivable, interest revenue yang tadi sudah kita buat jurnalnya, itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Jadi kalau untuk debt investment, ya debt investment dan interest receivable, nanti mahasiswa masukkan ke dalam laporan posisi keuangan atau statement of financial position. Kemudian untuk yang interest revenue, ya yang tadi sudah kalian buat jurnalnya ya, sudah kita bahas, kan itu ada dua tuh, ada dua. Jadi yang tadi 4.614 tambah dengan 4.645. Hasilnya adalah ini 9.259. Jadi ini gabungannya ya, gabungan. Jadi dipencar. Jadi akun yang debt investment dan akun yang interest receivable masukkan ya ke dalam statement of financial position. Kemudian akun untuk interest revenue masukkan ke dalam income statement. Ya, jadi itu adalah pelaporan yang sudah kita catat jurnalnya, kita input, kita masukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, ini adalah contohnya lagi ya. Contohnya di sini kita asumsikan bahwa Robinson Company menjual investment ya untuk Evermaster Bonds tanggal 1 November 2013 ya pada 99,75 ditambah atau plus accrued interest. Robinson mencatat diskon amortisation-nya ya. Jadi diskon amortisation-nya berapa? Nah, ini. Jadi di sini kita lihat ya, untuk jurnalnya adalah debt investment pada interest revenue ya. Debt investment pada interest revenue. Nah, ini untuk perhitungannya ya. Perhitungannya itu ternyata apa hasilnya? Gain on sale. Gain on sale itu artinya keuntungan, untung. Kalau loss on sale of bonds itu berarti rugi ya. Gain untung, loss rugi. Nah, kalau misalnya untuk loss on sale berarti nanti mencatat jurnalnya itu di bagian debit. Kalau untuk gain on sale berarti mencatat akun untuk di jurnalnya itu bagian kredit ya. Nah, ini untuk membuat ya perhitungan apakah dalam penjualan itu ada keuntungan, apakah memperoleh keuntungan ataukah memperoleh kerugian. Jadi di sini kita lihat untuk selling price of bonds ya, selling price of bonds diketahuinya sebesar ini 99.750. Kemudian ini amortized cost-nya, kemudian ini diskonnya ya, hasilnya adalah ini berarti memperoleh keuntungan. Ya, memperoleh keuntungan sebesar ini hasil pengurangannya 3.557 ya. Nanti kalau mahasiswa semua sudah ada bukunya, bisa lihat di ilustrasi 17.4. Nah, berdasarkan perhitungan ini, nanti kalian akan buat jurnalnya ya. Jurnalnya adalah cash pada interest revenue dan debt investment. Ya, jangan lupa satuannya ya, mata uangnya dibuat. Kemudian untuk keuntungannya, kalau misalnya loss itu kan di debit ya. Nah, kalau untuk gain, keuntungan, gain on sale of debt investment itu catatnya adalah di bagian kredit. Jadi untuk perhitungan yang sudah dicari nanti, cantumkan di bagian kredit ya sebesar 3.557 dolar. Nah, ini untuk debt investment-nya ya. Debt investment at fair value. Jadi investasi untuk debt-nya ya pada nilai wajar
itu mengikuti jurnal akuntansi ya sesuai dengan debt investment-nya selama periode pelaporan. Jadi ini dicatat dan diamortize cost ya. Jadi catatan yang penting di sini adalah perusahaan harus menyesuaikan amortize cost-nya terhadap nilai wajar atau fair value. Kemudian any unrealized holding gain or loss reported atau dilaporkan sebagai bagian dari net income. Ya. Ini ada contoh lagi ya. Contoh berikutnya. Robinson Company membeli sebesar $100.000 ya dengan bondsnya 8% dari Evermaster Corporation tanggal 1 Januari 2011. Diskon dengan membayar sebesar 92.278. Jatuh temponya 1 Januari 2016. Kemudian yield-nya adalah 10%. Interest is payable each July 1st and January 1st. Jadi tanggal 1 Juli, 1 Januari berarti ada 2 kali ya dalam 1 tahun. Jurnal ya, jurnalnya pada tahun 2011 itu kita akan lihat ya di slide ini. Nah, ini. Jadi ini untuk jurnal yang diperlukan. Jadi mulai dari 1 Januari, kan tadi katanya kan semi annual ya, berarti setahun 2 kali. Jadi 1 Januari 2011, ini jurnalnya. Yaitu pada saat mula-mula debt investment-nya pada cash sebesar 92.278 sama ya, debit kredit. Kemudian 1 Juli, 6 bulan kemudian berarti ya, di tahun yang sama, itu debitnya adalah cash, kemudian kreditnya adalah debt investment pada interest revenue. Nah, untuk besar nominalnya, kalian lihat tanggalnya tadi sesuai dengan schedule atau tabel yang sudah kita buat. Jadi, tadi kan untuk cash receive-nya kan 4.000. Kemudian untuk interest revenue-nya kan 4.614 tadi itu yang kita cari dari pojok kanan yang ada di kolom 5 ya. Sebesar yang sudah dikalikan diskon, kalikan tadi 4.000, kemudian kalikan bunganya, kemudian kalikan 6/12 ya. Jadi diperoleh 4.614. Nah, kemudian untuk mencari debt investment berapa? Itu dengan menguranginya ya. Jadi 4.614 dikurangi dengan ini. Jadi 614 ini adalah selisihnya ya. 614 ini adalah selisihnya dalam. Kemudian di akhir tahun untuk mengaccrue ya, untuk mengaccrue interestnya atau bunganya, kita bentuk jurnal interest receivable pada debt investment dan interest revenue. Nah, sebesarnya jadi begitu untuk setiap tahunnya seperti itu, untuk setiap tahunnya. Nah, nanti perhatikan ya setiap soal-soal atau tugas-tugas. Kita lihat apakah memang dia pembayarannya setahun 2 kali, semi annual, apakah ternyata dia annually, hanya setahun sekali. Jadi nanti mahasiswa bisa perhatikan apa yang diminta ya. Apakah dia semi annually, apakah dia annually, dimulai dari tahun berapa ya. Jangan sampai salah untuk membuat list atau schedule atau tabel. Kemudian kita masuk ke debt investment fair value. Untuk menerapkan fair value approach, perusahaan Robinson itu ya menentukan untuk do to decrease at interest rate. Jadi ada fair value untuk debt investment increase, meningkat sebesar $95.000 di Desember 31, 2011. Jadi untuk fair value-nya sebesar 95.000, kemudian ada amortized cost-nya, kemudian ada unrealized-nya, apakah dia gain atau loss. Jadi kalau misalnya dia ternyata gain, berarti kan nilainya positif, sebesar 1.463. Nah ini adalah membentuk jurnalnya, ya.
membentuk jurnalnya Securities Fair Value Adjustment pada Unrealized Holding Gain or Loss Income. Jadi yang ini hasil yang sudah mahasiswa nanti cari ya setelah dikurangkan, masukkan ke dalam jurnal ini ya, masukkan ke dalam jurnal ini. Begitu ya, masukkan ke dalam jurnal ini. Nah, untuk presentasi ya atau penyajian dari laporan keuangan, nanti mahasiswa bisa lihat nih di ilustrasi 17.6. Ya, bisa lihat di ilustrasi 17.6. Jadi yang jurnal-jurnal tadi yang sudah kita cari, kita catatkan, kemudian kita masukkan ke dalam laporan keuangan ini, yaitu di laporan posisi keuangan, kita bisa masukkan debt investment, tadi kan ada jurnal yang sudah kita bentuk ya, kemudian interest receivable kita masukkan ya, untuk mengupdate laporan keuangan yang ada. Kemudian kita catat di sini interest revenue dan unrealized holding gain or loss. Nah, ini adalah schedule tabelnya ya, tabel untuk debt investment.